محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام قبلتين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, mari salawat bersama agar majlis kita jadi majlis yang mulia, yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ahmad, sallallahu alam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain,
يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu singkat ini kita akan membahas tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang pikir bahwa salawat itu hanya dari lisan. Cinta Nabi itu bukan hanya dari lisan, dari lidah. Cinta Nabi itu harus kita amalkan dan kerjakan dan praktikkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Nabi Muhammad bukan Nabi biasa saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekolah yang penuh akhlaknya harus kita semua belajar. Banyak orang kata cinta sama Nabi, tetapi tidak bisa jaga lisan. Katanya cinta sama Nabi, mau belajar seperti Nabi, mau jadi akhlak seperti Nabi kita Muhammad, tetapi tidak punya akhlak. Yang pertama bahwa tidak jaga lisan, cerita aib orang lain, menjelek nama orang lain, bla 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 bla, ghibah, namimah, su'uzan kepada orang lain, menzalimih orang lain. Itu bukan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nangis, doa setiap malam, salat di baris pertama, berpuasa hari Senin dan hari Kamis, setiap hari membaca Al-Quran, tapi semua amalnya hilang, tidak akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari malam sampai subuh salat masih belum jaga lisan, Allah tidak akan terima apapun amal engkau. Maka oleh itu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang yang berislam, karena derajat orang beriman lebih tinggi pada orang yang berislam. Semua namanya muslim, tapi enggak ada yang berpuasa, enggak ada yang salat, tapi cuman hanya muslim di KTP. Tapi Allah memanggil orang yang beriman karena Allah tahu orang yang beriman tidak akan menjelek nama orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jangan su'zan kepada orang lain, wala tajassasu, jangan bermata-mata, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan ghibah. Kata cinta sama Nabi,
Cuman ini menjelek, anak ini kenapa cerai, ibunya berapa kali nikah, kenapa dia jadi janda, kok dia orang miskin, sekarang orang kaya, dia sombong, enggak datang di masjid. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu bukan urusan dia, itu urusan dia sendiri. Urusan semua kita yang di sini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna. Semua kita di sini punya aib. Lihatlah ibadah dirinya dulu, baru kamu bahas ibadah orang lain. Jangan kita campur-campur dengan hal-hal orang lain, karena urusan mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya aib, ibu punya aib, bapak punya aib. Yang penting bagaimana kita bisa perbaiki dirinya, keluarganya, baru kita bisa dakwah kepada orang lain. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima apapun kalau kita masih belum jaga. Cinta Nabi tidak gampang. Cinta Nabi itu tidak mudah. Cinta Nabi itu susah dan sulit ketika kita tidak ikut apa kata agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, banyak orang katanya cinta sama Nabi. Ketika dengar nama Nabi, dia sedih terus. Tetapi tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Pak, kenapa enggak bisa baca Al-Quran? Syekh, saya sibuk. Ibu, kenapa enggak bisa baca Al-Quran? Maaf, aku urusan rumah tangga. Tapi ibu, bapak bisa makan setiap hari 3 kali, pagi, siang, sore, malam. Ibu, bapak setiap hari bisa main HP. Ibu bapa bisa cerita kepada orang lain, bisa bersyarah kepada orang lain. Ada waktu untuk urusan lain, tetapi untuk membaca Al-Quran tidak ada waktu. Kata cinta sama Nabi, tapi banyak orang tidak ikut apa mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi apa? Adalah Al-Quran. Tapi 5 menit untuk membaca Al-Quran tidak ada. Banyak ada orang lupa membaca Al-Quran. Setiap hari di waktu kita ada 24 jam. Kalau setiap salat kita hitung 5 menit 5 kali, itu jadi 25 menit untuk salat setiap hari. Terus 23 jam. Waktu kita di mana? Kalau kita setiap hari tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, harus perbaiki iman kita dan harus kita perbaiki cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang sibuk 24 jam. Tetapi banyak orang malas membaca Al-Quran, padahal kita cinta sama Nabi, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu cinta beliau tidak mudah, tidak gampang. Cinta Nabi Muhammad harus kita amalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 21? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 9? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Apa kata Allah Subhanahu wa taala juga di surat Al-Isra ayat 82? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Apa berfirman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 204? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا
Allah sebut kalimat Al-Quran di dalam Al-Quran berapa kali? 70 kali. Lau anzalna hadzal Quran, Allah beri satu contoh di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Lau anzalna hadzal Quran, ketika Al-Quran itu turun kepada gunung. Gunung itu la ra'aitahu khashi'an, gunung itu menjadi khusyuk tadabbur. Gunung itu makin kuat, makin hebat. Ada hujan masih kuat, ada panas masih kuat. Gunung itu hebat. Tetapi Allah beri contoh ketika Al-Quran itu turun kepada gunung itu, la ra'aitahu khashi'an, dia gunung akan langsung khusyuk dan tadabbur. Wa tilkal amthal, ini contoh nadribuha, berikan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berfikir. Al-Quran tidak turun kepada gunung. Al-Quran itu tidak turun kepada siapapun. Al-Quranil Karim turun kepada hati manusia, tetapi hati manusia masih keras, tidak lembut ketika dengar membaca Al-Quran. Contoh, setiap hari kita salat 5 waktu, 17 rakaat salat, alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. Tidak ada rasa kalau kita salat. Banyak orang yang salat cuma hanya karena wajib, padahal harus kita salat karena itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Nabi itu harus kita punya waktu. Barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran walaupun 5 menit, 1 menit, 1 ayat, Allah Subhanahu wa taala akan diberi kepada hidup syahayah yang luar biasa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah saudara kita di sana di Palestina itu masalah seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka bukan masalah warga orang Palestina. Masalah Palestina itu adalah masalah seluruh umat Islam. Barang siapa yang tidak berduli kepada saudara si Islam itu bukan orang Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadahnya kalau kita tidak berduli kepada saudara si Islam si iman. Al-Masjidil Aqsa bukan milik warga orang Palestina. Al-Masjidil Aqsa itu adalah milik seluruh umat Islam. Kenapa saudara kita di sana di Palestina korban? Karena Al-Masjidil Aqsa. Kenapa setiap hari dibom oleh orang Yahudi laknatullah? Karena ada Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa milik siapa? Milik seluruh umat Islam, milik saya, milik kamu, milik ayah, milik ibu, semua yang di sini punya hak di Al-Masjidil Aqsa. Tetapi banyak ada orang biasa saja. Bagaimana saudara kita di sana di Palestina dibunuh oleh orang kafir, tapi dia tetap santai biasa saja. Palestina bukan masalah mereka saja, Palestina masalah kita, karena Palestina itu masuk masalah tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang ibadah kita. Karena Al-Masjidil Aqsa milik seluruh umat Islam. Artinya barang siapa yang berkata syahadat nanti di hari kiamat akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut di surat Al-Isra ayat nomor 1? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bukan minal masjidil haram ke Masjid Nabawi? Kenapa hanya di Palestina di Al-Masjidil Aqsa? Karena kiblat umat Islam yang pertama yang utama adalah Al-Masjidil Aqsa. Imam kita, Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhab beliau, orang Gaza, orang Palestina. Isa alaihi salam lahir di Palestina, akhir zaman turun di sana di Palestina. Ad-Dajjal nanti hari kiamat, hari kiamat zaman terakhir itu turun di sana di Palestina, dikurban oleh Nabi Isa alaihi salam. Semua Nabi dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya udah menuju dan udah salat di sana di Palestina di Al-Masjidil Aqsa. Terima kasih.